Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya dimudahkan dalam mengikuti perkuliahan hari ini, supaya dimudahkan untuk memahami materi ya yang kita diskusikan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi dan model yang kedua sebenarnya. Yang di file kedua 02A ini sudah di-share di Spada ya. Ini yang buat slide-nya Pak Erik Pradana. Tapi sebelum saya masuk ke yang kedua itu nanti fokus ke fungsi eksponensial dan fungsi inverse gitu ya. Ini saya sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari pekan yang lalu tentang fungsi-fungsi penting ya, berapa macam fungsi-fungsi penting itu. Sebelum itu, ini dulu saya jelaskan kembali tentang model matematis itu ya. Apa sih yang disebut dengan model matematis atau model matematika? Nah, dia adalah deskripsi matematis atau sering diartikan sebagai fungsi atau persamaan dari suatu fenomena real ya, seperti apa aja jumlah populasi misalkan, kemudian nilai permintaan dari suatu produk gitu ya, kemudian kecepatan jatuhnya suatu benda, konsentrasi suatu produk dalam reaksi kimia, usia harapan hidup seseorang, biaya pengurangan emisi gitu, dan banyak lagi yang lainnya. Nanti apa namanya, kedudukan benda terhadap waktu dan sebagainya. Itu adalah model matematis atau seringkali disebut dengan fungsi. Lah, tujuannya apa kita mengenal model matematis ini? Tujuan model matematis itu disusun untuk memahami fenomena real yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia nyata, gitu ya. Untuk apa? Untuk membuat prediksi terhadap perilaku fenomena real tersebut di waktu yang akan datang. Maksudnya begini, dengan kita bisa melihat ini, misalkan ini, fungsi permintaan suatu produk ini teman-teman di industri atau teman-teman di ekonomi biasanya, kita bisa menentukan, membuat suatu model matematika dari perilaku yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Misalkan gini ya, oh bulan Januari tahun kemarin permintaannya sekian, bulan Februari tahun kemarin permintaannya sekian, bulan Maret tahun kemarin permintaannya sekian, itu ya. Nah, selain dipengaruhi oleh waktu, mungkin dia juga akan dipengaruhi oleh hal-hal lain, variabel lain. Nah, itu nanti kita akan membuat fungsinya, berapa banyak variabelnya tergantung dari faktor yang memengaruhi nilai itu. Jadi kalau permintaan itu hanya kita hitung sebagai fungsi terhadap variabel waktu saja, berarti dia fungsi satu variabel. Fungsi suatu variabel itu yang selama ini kita kenal fx sama dengan sekian, gitulah, itu fungsi satu variabel. Satu variabel bebas maksudnya ya. Jadi y-nya itu variabel tak bebasnya, variabel bergantungnya, x-nya variabel bebasnya. Lah ketika kita punya fungsi seperti itu, kita bisa memprediksi yang akan datang. Oh, berarti bulan Januari tahun depan itu kalau melihat perilaku tahun-tahun yang lalu, kira-kira permintaannya sekian, gitu ya. Artinya nanti suatu perusahaan memproduksi sesuatu itu dia tidak akan apa namanya berlebih gitu atau mungkin kurang gitu ya. Dia akan memproduksi barang mendekati realnya permintaan gitu ya. Namanya saya prediksi, kalau harus tepat banget nggak bisa gitu ya. Lupa itu orang-orang ekonomi Pak. Kalau kami di teman-teman di sipil untuk apa belajar ini model matematis lah. Banyak nanti. Jadi salah satu contohnya kalau besok Anda fokus di sipil air misalkan. Sipil air itu teman-teman nanti akan membuat konstruksi bendungan misalkan, konstruksi jembatan, talut dan sebagainya gitu ya. Misalkan jembatan yang misalkan berdiri di atas sungai yang cukup lebar gitu ya. Kalau sungai-sungai kecil sih nggak perlu dikasih apa istilahnya itu penyangga tengah, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau jembatannya sangat panjang, misalkan seperti Suramadu, ya, sekian kilometer, nah itu kan nggak mungkin hanya penyangganya dari ujung ke ujung kan nggak mungkin.
dia perlu penyangga di tengah itu. Jadi kalau hanya disangga ujung sini ke ujung sini itu kan ini jatuh nanti patah kan. Perlu disangga di tengah. Setiap sekian ratus meter disangga kan gitu kira-kira. Atau contoh lain, besok ada katanya rencana membuat jembatan di Selat Sunda ya, antara Jawa dan Sumatera itu misalkan. Atau kalau di ini di sungai-sungai besar yang di luar Jawa biasanya di Sumatera atau di Kalimantan kan sungainya lebar sekali itu. Nah, di Pontianak itu ada Sungai Kapuas ya. Oh, itu lebar, jadi lebarnya sekian ratus meter itu. Nah, apakah dia hanya cukup disangga dari ujung ke ujung, tepi satu ke tepi yang lain? Nah, itu nanti kan rawan ini, nggak kuat kalau dimuati misalkan kendaraan-kendaraan berat, maka dibutuh penyangga, entah satu penyangga di tengah, entah dua penyangga lah gitu ya. Nah, saat kita membuat penyangga, ini teman-teman atau dosen di sipil lebih paham saya yakin ya. Ini hanya gambaran saja supaya Anda merasa kita belajar fungsi, belajar kalkulus ini, oh manfaatnya ini toh. Oh ada manfaatnya ternyata untuk anak-anak sipil gitu ya. Nah, saat kita membuat penyangga ini, kita kan memperhitungkan fluida ya, memperhitungkan apa namanya arus air yang arus air yang satu saat akan ini, yang setiap saat akan apa menerjang penyangga ini gitu. Karena dia berada penyangga ini tentunya berada di dalam sungai. Dia menancap sampai ke dasar sungai. Nah, kita kan perlu mengukur kekuatan penyangga ini harus sejauh mana. Kita harus mengeruk itu istilahnya penyangganya ke bawah sampai berapa meter gitu misalkan. Kemudian besar penyangganya harus dengan luasan sekian meter gitu supaya kuat gitu ya, dengan beton kekuatan sekian. Nah, itu kan memperhitungkan arus airnya. Kalau kira-kira sungai itu airnya statis itu misalkan bukan sungai Pak, oh ini hanya suatu danau misalkan, atau misalkan danau kayak di UNS itu ya, danau pertanian itu, dekat pertanian itu. Lah itu kan airnya relatif statis, tidak terlalu bergerak, atau kalau toh bergerak goyangnya tidak terlalu besar. Lah itu berarti beda nanti kita membuat konstruksi dengan jembatan yang melalui arus besar. Jadi sungainya ternyata cukup deras. Itu kan berarti fluida yang akan menghantam penyangga itu kan cukup berat. Nah, kita perlu memperhitungkan itu. Lah bagaimana kita memperhitungkan itu? Kita bisa menggunakan tadi apa namanya fungsi itu, fungsi nanti yang akan mewakili kekuatan arus sungai itu yang akan menghantam penyangga penyangga apa namanya jembatan itu. Ya, itu nanti sudah bukan fungsi satu variabel lagi, mungkin fungsi dua variabel atau mungkin fungsi tiga variabel itu ya. Karena mungkin akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor volume air misalkan, nanti faktor lain misalkan apa namanya curah hujan, faktor lain misalkan masih ada kemiringan sungai ya, kemiringan apa namanya dasar sungai itu kan semakin miring tentunya arusnya semakin deras ya. Nah itu kan nanti akan berpengaruh semua terhadap arus sungai. Nah itu perlu diperhitungkan untuk anak-anak sipil, tidak sembarangan itu ya. Sembarangan nanti penyangganya terseret arus ya jebol jembatannya. Belum lagi bendungan-bendungan atau mungkin talut yang ada di tepi tepi laut misalkan yang arusnya sangat kuat ya, kena arus ombak dan sebagainya itu harus diperhitungkan dengan matang. Nah, itu manfaatnya model matematis. Salah satu saja. Nanti yang manfaat yang lain banyak juga gitu ya. Nah, bagaimana ini proses pemodelan matematika? Ini kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah masalah di dunia nyata itu, masalah di dunia nyata diformulasikan dalam suatu model matematika, dalam suatu fungsi itu tadi. Tadi misalkan ada variabel bergantung itu y-nya misalkan. Dia dipengaruhi oleh variabel apa? Nah, variabel lain itu berarti independence variabelnya, x-nya misalkan itu ya. Nah nanti y dinyatakan dalam suatu fungsi gitu ya, fungsi atas variabel x gitu kan. Nah kalau kita sudah punya fungsinya, terus kita mau apa gitu kan ya? Fungsi itu digunakan untuk apa? Tergantung kebutuhan. Misalkan fungsi itu digunakan untuk kalau itu adalah suatu fungsi kecepatan, artinya eh, apa namanya
sorry, fungsi jarak misalkan. Jadi letak suatu benda terhadap variabel waktu, artinya kalau waktu sekian benda itu berada di sini, waktu sekian benda itu berada di sini, waktu sekian lagi benda itu berada di sini, itu nanti berarti ini ya fungsi kedudukan ya, fungsi jarak itu. Lah kalau kita ingin menghitung kecepatannya, berarti kan nanti tinggal pakainya rumus turunan. Karena kalau fungsi jarak didiferensialkan atau diturunkan nanti menjadi fungsi kecepatan, gitu ya. Kemudian diturunkan lagi menjadi fungsi percepatan. Betul nggak? Betul ya, kayak gitu. Anda pernah dulu mendapatkan itu di fisika mungkin waktu SMA? Pernah apa belum? Pernah, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pernah ya? Sudah, Pernah? Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Betul, saya nggak kebalik ya tadi ya. Jarak diturunkan jadi kecepatan, diturunkan lagi jadi percepatan, begitu ya? Gitu, Pak. Iya, Pak. Nah, itu. Terus mungkin nanti kebalikannya, tidak menggunakan diferensial, tapi menggunakan integral. Misalkan kita sudah bisa merumuskan apa namanya fungsi kedudukan suatu benda. Saya ambil contoh langsung dalam gambar misalkan seperti ini misalkan. Nah ini yang agak unik ini misalkan. Oh benda itu letaknya seperti ini. Pada x sekian dia terletak di ketinggian sekian. Pada x sekian di ketinggian sekian. Pada x sekian di ketinggian sekian. Bla 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 gitu ya. Nah nanti dari kumpulan titik-titik itu akan didekati dengan suatu garis itu. Seolah-olah dia bersambung gitu ya, menyambung gitu. Nah, nanti kemudian garis ini akan bisa ditentukan ini persamaannya ini. Oh, garis ini adalah fungsi ini. Ini adalah grafik dari fungsi ini. Nah, nanti tergantung apa yang diinginkan. Kalau yang diinginkan, oh kita ingin melihat jarak yang oleh benda itu dari sini sampai ke ujung sini. Nah, kalau yang dia lalui berupa garis lurus itu linear gampang hitungnya kan. Titik sini sampai titik sini dia bergeraknya secara linear seperti ini, tek gitu lurus seret. Nah, itu gampang ada ngukurnya. Tinggal ini x1 y1 berapa, x2 y2 berapa. Tinggal diukur pakai nanti apa namanya? Rumus Pythagoras kan ya. Kedudukannya seperti ini kuadrat, y kuadrat plus x kuadrat sama dengan ininya. Lalu kalau posisinya bergelombang seperti ini, bagaimana mengukur apa namanya jarak atau lintasan yang dilalui oleh benda itu, dan nanti menggunakan rumus integral. Salah satu manfaat integral itu adalah untuk menghitung panjang kurva. Jadi diintegralkan, nanti ada rumusnya di belakang, nanti Anda akan mendapatkan itu manfaat-manfaat integral. Oh bisa ternyata menghitung ini, bisa gitu ya. Yang seperti ini melengkung ini, jarak dari sini sampai sini itu sejauh berapa, nanti ada manfaat, nanti ada apa namanya rumusnya di integral. Jadi itu kira-kira kita belajar model matematika gitu ya. Kalau sudah tadi dicari dengan apa namanya rumus matematik tadi, entah integral, entah turunan, entah nanti apalagi yang lain, itu kita bisa mendapatkan konklusi matematik. Jadi kesimpulan secara matematik yang itu bisa kita interpretasikan di dunia nyata lagi tadi, kembali ke dunia nyata tadi. Oh, kita bisa menghitung kira-kira panjang kurva yang dilalui sekian. Itu kan prediction ya, kira-kira maksudnya. Tapi sudah mendekati, sudah lumayan baik sih. Nah, kalau nanti secara statistik kita bisa menguji hasil itu. Misalkan regresi gitu ya, regresi itu kayak gini, regresi linear. Misalkan ini ya contohnya. Data tabel 1 ini adalah tabel dari rata-rata level karbon dioksida ya, tingkat karbon dioksida di atmosfer itu diukur per jutaan ini ya, per juta bagian ini ya. Dari 1980 sampai 2008. Nah, ini kira-kira kadar ininya, kadar CO2-nya seperti ini dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, kita bisa membentuk ini atau menyatakan ini tabel ini tahun sekian nilainya sekian, tahun sekian nilai sekian ke dalam suatu ini, ke dalam suatu scatter plot atau ini semacam ini ya, semacam koordinat gitu ya. Jadi ini yang bawah itu adalah waktunya, yang atas itu adalah kadar
kadar CO2-nya. Jadi 1980 kadarnya sekian, 81 sekian, 82 sekian, 85 sekian, dan seterusnya sampai sekian gitu ya. Nah, ternyata kalau ini didekati dengan suatu apa namanya regresi gitu ya. Kalau dalam statistik namanya nanti persamaan regresi linear ini ya. Kita akan memperoleh ini garis lurus pendekatan dari titik-titik ini. Ini memang tidak pasti, tidak ini ya, tidak sama persis, tapi setidaknya ini mendekati lah. Garis lurus ini nanti untuk apa? Dia untuk memprediksi. Ternyata garis lurus ini bisa dirumuskan dengan ini, fungsi ini. C sama dengan sekian T min konstanta sekian. Nah, kita bisa memprediksi nanti, oh dengan demikian di tahun 2020 tinggal dimasukkan rumus ini. Jadi tahun 2020 besok berapa kira-kira kadar CO2 di atmosfer bumi ini gitu kan ya. Oh, di tahun 2050 wah ini kadar CO2 nanti sekian nilainya. Sudah sangat membahayakan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Misalkan gitu. Oh, berarti perlu ada upaya supaya produksi CO2 tadi di atmosfer itu menurun. Nah, upayanya apa itu akan dirumuskan. Kira-kira begitu ya. Itu model matematika. Nah, terus kemarin model atau fungsi-fungsi matematika yang penting sudah saya jelaskan kemarin ya. Ada fungsi polinomial, ada fungsi linear, fungsi kuadrat itu. Dan ini fungsi pangkat. Fungsi pangkat itu kalau hanya x pangkat sekian namanya fungsi pangkat ya. Atau power function gitu. Kemudian fungsi aljabar itu relatif bebas ini ya, bisa pakai akar, bisa pakai termasuk salah satunya adalah fungsi rasional gitu ya. Terus fungsi trigonometri ini yang memuat apa namanya trigonometric function gitu ya. Nanti kalau dinyatakan dalam sin, cos atau tan gitu ya. Kemudian ada fungsi logaritma. Nanti bisa Anda baca lebih detail sendiri ini. Logaritma ini kebalikannya akar ya. Jadi bukan kebalikan sih. Kebalikan akar itu ada dua, bisa kebalikan pangkat itu bisa dua ya. Bisa di akar atau bisa di logaritma. Nah, kalau akar itu mencari ini ya. Mencari kalau misalkan x kuadrat sama dengan 9 lah, akar itu mencari x-nya. Tapi kalau logaritma itu mencari basisnya. Jadi kalau 3 pangkat 2 itu 9 lah, log 9 itu kita bukan mencari nilai pangkatnya, tapi mencari basis, bukan mencari basisnya, tapi mencari pangkatnya. Jadi kalau 3 log 9 itu 2, maksudnya pangkat berapa gitu ya. 3 pangkat berapa supaya jadi 9. Tapi kalau akar tadi mencari dasarnya, mencari bilangan basisnya. Jadi kalau 3 kuadrat sama dengan 9, akar 9 yang 3. Maksudnya basis bilangan itu 3, tapi kalau logaritma mencari pangkatnya, mohon maaf, mencari pangkatnya. Jadi kalau 3 pangkat 2 itu 9, maka 3 log 9 itu adalah 2. Jadi 3 pangkat berapa supaya jadi 9 itu adalah 3 pangkat 2. Itu yang maksudnya ya. Semuanya sudah yang fungsi itu bergeser ke arah atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan banyak diskusi tentang ini. Waktunya tinggal sebentar ini apa ya? Ini apa namanya? Fungsi eksponensial dan fungsi inverse nanti. Perhatikan di sini. Ini fungsi eksponensial. Bedanya apa dengan fungsi pangkat dengan power function? Kalau fungsi eksponensial itu variabelnya berada di pangkatnya. Jadi variabel x-nya itu terletak pada pangkatnya. Contohnya ini, fx sama dengan 2 pangkat x. Ini contoh fungsi eksponensial. Kalau fungsi pangkat, variabelnya itu berada menjadi basisnya, jadi yang dipangkatkan. Jadi gx sama dengan x kuadrat itu fungsi pangkat. Kelihatan ya bedanya ya. Kalau ini 2 pangkat x, yang ini x pangkat 2. Yang atas ini fungsi eksponensial. Nanti kalau kita gambar dalam grafik, eksponen itu naiknya sangat tajam. Jadi dia perubahan kedudukannya itu, perubahan kedudukan y terhadap x itu lebih tajam, lebih signifikan. Beda kalau fungsi pangkat ini relatif agak landai gitu ya. Kalau eksponensial ini sangat curam sekali nanti kalau apa namanya digambar grafiknya. Langsung aja deh. Kalau misalkan saya gambar pakai GeoGebra ya, Anda akan melihat nanti
Halo, agak lemot ini. 2 pangkat X misalkan. Nah, perhatikan di sini. Ini 2 pangkat X seperti ini. Bedanya dengan X pangkat 2. Nah, ini ya. Ini kalau ini semakin ke atas itu, nah, di sininya itu bentuk 2 pangkat X ini cukup curam ini ya. Yang ke sana itu semakin menuju 0, yang di sini naiknya lumayan curam. Gitu ya. Kemudian itu baru 2 yang dieksponenkan, belum lagi misalkan 3 pangkat X gitu ya. Nah, ini semakin curam lagi. Berubah satu ini aja, basisnya bertambah 1 aja. Awalnya 2 pangkat X menjadi 3 pangkat X. Ini sangat curam, merah ini ya. Yang merah ini kan, kalau Anda perhatikan, dia sangat curam sekali, meningkatnya secara tajam. Apalagi nanti 4 pangkat X itu. 4 pangkat X gitu. Nah, ini lebih curam lagi gitu kan ya. Naiknya tiba-tiba itu maksudnya. Beda dengan X pangkat 3, nanti perubahan keturamannya itu tidak terlalu naik banget. Mana ya? Ungu ya. Ini ungu ini ya. Itu kira-kira di sininya, kalau X pangkat itu di sininya maksudnya, di bagian bawah ini masih melengkung gini, masih ada waktu untuk kalau X pangkat 3 yang sini ke bawah, mohon maaf ya. Yang X pangkat 2 tadi aja yang warna biru ini. Nah, di sini meskipun naiknya curam, ya di sini fungsi pangkat ya tetap naiknya agak curam, tapi curamnya kalau dibandingkan dengan ini ya, curamnya kalau dibandingkan dengan fungsi linier. Fungsi linier yang Y sama dengan X itu misalkan, ini kan pastinya yang fungsi pangkat lebih curam ya. Tapi kalau dibandingkan dengan eksponensial itu, eksponensial ini lebih naiknya lebih ini lagi. Awalnya X sama dengan 0 itu di sini, X sama dengan 1 itu bisa langsung ke atas itu ya posisinya. Kalau kuadrat kan 0 di sini, 1 masih di sini, 2 masih di 4 sini. Kalau eksponensial 0 itu di 1, misalkan kita ambil yang ini 3 pangkat X merah ini, 1 itu berada di 3, dan 2 itu nanti sudah berada di sini, di 9 sini. Jadi sangat tajam sekali dari 1 ke 9 gitu ya. Itu fungsi eksponensial. Nah, secara umum dia dituliskan dalam bentuk A pangkat X gitu ya. A-nya adalah satu konstanta positif, bilangan sembarang positif pokoknya gitu ya. Kemudian jika X sama dengan N, A adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu ya A kali A sama N. Ini definisi pangkat, sudah sangat paham mas saya kira. Tapi kalau X-nya sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Kalau X-nya pangkatnya itu negatif, kalau pangkatnya itu negatif, maka dia sama dengan 1/A pangkat N gitu ya. Jadi A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Tuh. Kalau X-nya adalah bilangan rasional, bilangan pecahan P per Q misalkan, maka ini yang atas pembilang itu adalah pangkatnya, kemudian yang Q yang bawah ini penyebutnya ini sebagai pangkat ini ya, akar pangkat sekian gitu ya, akar pangkat sekian. Jadi kalau ada A pangkat P per Q, A pangkat P per Q itu maksudnya A pangkat P, terus di akar pangkat Q gitu ya. Nah, ini boleh bolak-balik, boleh di akar dulu, baru dipangkat, atau boleh dipangkat dulu, pangkatkan P dulu, baru di akar juga boleh. Jadi boleh dibolak-balik ini P sama Q-nya, kerjanya pangkat dan akar boleh bolak-balik. Terus ini ada hukum eksponensial ini, sifat eksponensial. Kalau kita punya 2 buah bilangan positif A dan B dan 2 buah sembarang bilangan real X dan Y sebagai pangkatnya nanti, maka A pangkat X plus Y itu sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Ini sifat perpangkatan dulu ya, mirip dengan fungsi pangkat. A pangkat X min Y sama dengan A pangkat X per A pangkat Y gitu ya. Kalau plus itu perkalian, kalau min itu nanti pembagian seperti ini. Terus A pangkat X dipangkatkan Y itu sama dengan mengalikan pangkatnya. Kemudian ini A kali B dipangkatkan X itu, kalau ini 2 bilangan yang dikalikan di dalam kurung terus dipangkatkan, ini sama dengan
kita pangkatkan masing-masing bilangan itu. Jadi sama dengan A pangkat X kalikan B pangkat X. Pernah ini kayaknya dulu di kelas 10 ya, ada waktu SMA ya. Nah, contohnya ini fungsi pangkat 3 min 2 pangkat X. Ini fungsi pangkat, fungsi eksponensial. Kalau disuruh mensketsa grafiknya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah ini, gambar dulu grafik dari Y pangkat 2X dulu. Y pangkat 2X itu gambarnya seperti ini ya. Ini Y pangkat 2X. Terus karena dia di sini 2 pangkat X itu minus, maka dia menjadi refleksinya ini. Maka arahnya ke bawah. Kalau ya Y pangkat 2, Y sama dengan 2 pangkat X kan ini. Seperti ini, dari samping ini menuju ke 0 yang sebelah kiri. Terus ini naik secara tiba-tiba gitu. Saat X-nya 0, Y-nya 1. Saat X-nya 1, Y-nya 2. Saat X-nya 2, Y-nya 4, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau minus, min 2 pangkat X, itu arahnya ke bawah, mohon maaf. Karena arahnya menuju minus ya. Kalau ini kan menuju positif. Nilainya sama sebenarnya. 2 pangkat X untuk X sekian-sekian kan sama. Secara numeriknya sama. Tapi yang ini positif, yang ini negatif. Jadi ini tinggal arahnya berbalik itu aja. Terus karena di sini ada 3, konstanta 3. Konstan 3 itu masih ingat di pertemuan hari Senin kemarin itu, kalau suatu fungsi ditambah dengan satu konstanta, itu berarti dia grafiknya naik gitu ya. Naik ke arah sumbu Y positif sejauh 3 satuan, karena ini 3. Berarti yang awalnya di sini itu min 1, dia memotong sumbu Y di min 1, naik 3 satuan berarti menjadi 0, 1, 2. Berarti menjadi memotong sumbu Y di titik 0,2 di sini. Dengan kemiringan dan kelengkungan yang sama dengan yang lain ini, itu ya. Kira-kira seperti ini. Y sama dengan 3, ini maksudnya apa namanya? Y sama dengan 3 itu pendekatannya, artinya dia tidak akan pernah menyentuh 3. Ini asimtot namanya ya. Dia hanya didekati saja, didekati oleh grafik ini. Jadi semakin ke sini dia akan semakin mendekati 3, terus semakin jauh ini semakin mendekati 3. Tapi dia tidak akan menyeberang dari 3. Kenapa? Karena nilai ini selalu negatif. Ya, paling kecil nilainya nanti 0. Jadi paling kecil nilainya 0, maka grafik ini paling tinggi itu di Y sama dengan 3, itu sudah paling tinggi. Ini 0 itu 0 hanya pendekatan saja ya. Jadi semakin X-nya semakin besar, nilai ini kan semakin menuju tak hingga. Kalau ditambah minus berarti semakin menuju minus tak hingga gitu ya. Jadi semakin ke bawah. Tapi kalau X-nya semakin kecil kan nanti ini semakin menuju 0. Apa namanya? Bagian yang belakang min 2 pangkat X ini. Jadi kalau semakin menuju 0, Y-nya semakin menuju 3, tapi tidak pernah menyeberang ke atas 3 gitu ya. Jadi ini namanya garis asimtot gitu ya. Jadi itu gambarnya, cara menggambar fungsi eksponensial ya. Kemudian contoh yang kedua nanti bisa Anda baca sendiri ya. Saya kira biar lebih cepat, ini sudah jam 10:10. Kemudian aplikasinya seperti ini. Nah, kalau tadi kadar CO2 tadi di atmosfer tadi didekati dengan suatu fungsi linear, tapi di sini pertumbuhan penduduk di dunia itu, kalau kita lihat tabelnya di sini dan kita akan melakukan pendekatan terhadap nilai itu, ternyata dia persamaannya dia pendekatannya adalah dengan suatu fungsi eksponensial gitu kan ya. Kalau dia menggunakan analisis regresi gitu dalam statistik itu, nanti ternyata modelnya ini model dari kenaikan jumlah penduduk di dunia ini, dia naik secara eksponen. Eksponen itu berarti naiknya cukup cepat gitu ya. Saat T-nya 0 sekian, saat T-nya 10 sekian, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, fungsinya, manfaatnya untuk apa? Ini untuk memprediksi. Oh, berarti kira-kira saat T-nya sekian tahun gitu ya, abad kesekian,
berarti nanti jumlah penduduk dunia itu sekian miliar, sekian triliun gitu mungkin bisa diprediksi. Kecuali ada kejadian khusus, misalnya kejadian khusus itu apa? Kejadian khusus itu misalnya bencana alam, meteor nabrak bumi, mati separuh, itu beda lagi ya. Nanti dia itu apa namanya, sesuatu yang di luar prediksi kalau seperti itu. Tapi kalau tidak ada kejadian khusus nanti apa sangat dipercaya akan mendekati model seperti ini. Jadi bisa diprediksi dari sekarang. Terus ini sekarang yang berikutnya adalah fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Perhatikan, misalkan ini kalau tabel ini T itu adalah jam, ini N itu adalah populasi bakteri, jumlah bakteri, gitu ya. 0 ada 100 bakteri dalam media nutrisi, kemudian 1 jam pertama itu ada 168 bakteri dan seterusnya sampai dengan 8 jam itu ada 586 bakteri, itu ya. Nah, ini T itu waktu, N itu adalah fungsi terhadap waktu, gitu ya. FT artinya T itu variabel bebasnya, N itu variabel bergantungnya. Independent variabel, ini dependent variabelnya. Jadi N fungsi terhadap waktu. Nah, kita bisa membalik fungsi itu atau istilahnya inverse dari suatu fungsi. Jadi kalau ini tadi berarti populasi, gitu ya, populasi bakteri, jumlah bakteri bergantung terhadap waktu. Nah, nanti kita kalau terbalik berarti seolah-olah waktu ini bisa dilihat dari perubahan bakterinya, gitu ya. Jadi saat bakterinya 100 maka itu waktunya 0. Maka T itu adalah F inverse N, gitu ya. F inverse N. Dia T-nya sebagai variabel dependennya sekarang, independennya gantian N. Terus saat bakterinya 168 itu T-nya 1 jam. Saat bakterinya 259, T-nya 2 jam. Jadi kebalikannya itu istilahnya. Itu fungsi inverse ya. Cara notasinya seperti ini. Kalau N itu sama dengan FT, gitu ya, maka itu adalah F inverse N, gitu ya. F pangkat min 1. Pangkat min 1 ini bukan seper, gitu ya, bukan seper F, tapi maksudnya F inverse, yang maksudnya adalah kebalikannya. Nah ini, tapi ingat yang perlu dicatat adalah tidak semua fungsi itu selalu memiliki inverse, gitu ya. Kenapa? Perhatikan di sini. Bedanya fungsi F dan fungsi G ini apa? Kalau fungsi F, ini fungsi yang satu ke satu. Satu ke satu apa? Istilahnya pemetaan satu-satu gitu kalau dulu Anda ya, mungkin ya. Jadi fungsi satu ke satu. Jadi ini tidak ada dua nilai dalam domain yang dipetakan ke nilai yang sama. 4 ke 10, 3 ke 7, 2 ke 4, 1 ke 2. Semuanya dipetakan ke nilai-nilai yang berbeda. Namanya fungsi satu ke satu. One-to-one function. Atau bahasa kerennya nanti bijective function gitu ya. Bijective itu injektif dan surjektif gitu ya. Nah, injektif itu apa? Injektif itu setiap apa namanya satu nilai di kodomen tidak boleh punya prapeta 2 gitu. Surjektif itu semua elemen di kodomen harus punya prapeta. Nah, gabungan dari keduanya namanya bijektif ya, kayak gini ini. Nah, ini fungsi ini surjektif tapi tidak injektif. Kenapa? Karena ada dua nilai di domain yang dipetakan ke satu nilai yang sama di sini. Atau satu nilai di kodomen punya dua prapeta. 4 itu punya dua prapetanya, itu 3 dan 2. Nah, kalau seperti ini, kita tidak bisa menginverse gitu ya. Karena ini bukan fungsi satu ke satu. Kenapa? Karena kalau dibalik jadi fungsi dari B ke A, itu namanya bukan fungsi. Fungsi itu setiap elemen harus dipetakan ke sebuah elemen yang lain, nggak boleh double. Tapi kalau ini dibalik ke sana, perhatikan yang fungsi G yang kanan ini, kalau ini panahnya diarahkan ke kiri, dari kanan ke kiri, maka 4 nanti akan punya 2 buah kawan. Nah, itu bukan fungsi. Tidak boleh sebuah fungsi itu ada satu elemen di domain yang punya 2 buah kawan. Jadi kalau arah ke kiri nanti bukan fungsi. Artinya apa? G ini tidak memiliki inverse. Itu ya, tidak bisa di-inverse. Itu maksudnya. Nah, kalau secara grafik ini, secara grafik fungsi satu ke satu itu bisa dilihat dari ini. Anda membuat sebuah garis horizontal, gitu ya.
Kalau garis horizontal itu di sembarang tempat nanti, di sembarang tempat yang dilalui oleh grafik itu, kalau Anda bikin di atas ini, ya ini percuma, muspro namanya, nggak ada manfaatnya. Ada buat garis horizontal di daerah yang dilalui oleh grafik fungsi itu. Kalau garis horizontal itu memotong, ini ya, memotong grafik lebih dari satu kali, maka dia bukan fungsi satu ke satu. Gitu ya. Contohnya ini, fungsi kuadrat misalkan itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini atau ke bawah seperti ini, parabola seperti ini. Ini kalau kita bikin grafik garis itu, pasti dia kan dipotong kan ya. Dipotong lebih dari satu kali di sini dan di sini. Perpotongannya lebih dari satu kali, maka dia bukan fungsi satu-satu. Tapi kalau fungsi linear, ini tadi, fungsi linear yang warnanya hitam ini, Qx ini kalau Anda bikin grafik garis horizontal dimanapun nanti hanya memotong satu kali saja pasti. Berarti ini fungsinya fungsi satu ke satu. Terus yang x kuadrat, terus apalagi ini x kuadrat yang biru ini bukan satu ke satu. Karena kalau kita bikin garis horizontal dia memotong lebih dari satu kali. Justru yang ini fx, hx sama px ini fungsi-fungsi eksponensial ini adalah fungsi satu ke satu karena kalau kita potong dengan suatu garis horizontal dia hanya memotong di satu titik saja, tidak lebih dari satu. Jadi yang fungsi eksponensial ini justru malah bisa di inverse gitu ya. Jadi kalau apa namanya fungsi kuadrat itu nggak bisa di inverse nanti, tidak memiliki inverse. Gitu ya. Ini contohnya fungsi pangkat 3. Nah ini fungsi pangkat 3 bentuknya kalau digambar seperti ini. Ini satu ke satu karena diambil garis horizontal di sembarang tempat hanya memotong sebanyak satu kali itu. Jadi ini fungsi satu ke satu. Tapi kalau fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat seperti ini, ternyata kalau kita ambil garis ini memotongnya dua kali. Ini juga memotong dua kali. Jadi ini bukan fungsi satu ke satu. Yang atas ini dia bisa dicari inverse-nya, yang bawah ini tidak bisa dicari inverse-nya. Itu ya. Ini penulisannya secara umum seperti ini. Kalau fx sama dengan y, maka x itu adalah f inverse y. Gitu ya. Masalah domain dan range-nya ya kebalikannya saja sih. Domain f inverse berarti range-nya f, range-nya f inverse berarti domainnya f, kan kebalikannya. Yang awalnya ke kanan jadi ke kiri yang gitu ya. X pangkat 3 tadi dia adalah fungsi satu ke satu ini, berarti dia bisa dicari inverse-nya. Inverse-nya itu adalah berarti x pangkat sepertiga. Gitu ya. Karena kalau ini dikembalikan, x pangkat sepertiga dipangkatkan 3 lagi, akan kembali ke dirinya sendiri, x. Artinya kalau f inverse diinverse lagi, akan kembali ke dirinya sendiri. Ini peringatan, catatan. Inverse itu maksudnya, di sini kalau ada f inverse, bukan seper fx ya, hati-hati ya. Maksudnya inverse itu adalah kebalikannya tadi itu. Jadi kalau fx sama dengan y, berarti f inverse y itu adalah x. Bukan seperti ini, bukan seperti x. Seper fx itu bukan. Contoh-contoh yang lain, kalau dalam bentuk notasi gini lebih mudah ya. Kalau F1 itu 5 berarti F inverse 5 itu 1. Kalau F3 itu 7 berarti F inverse 7 itu 3. Itu ya. F8 itu 10 maka F inverse 10 itu 8. Gitu ya. Kemudian kalau digambar dalam ini bahasanya apa dulu ya Anda ya. Pemetaan seperti ini, kalau F itu ke arah kanan, F inverse sebaliknya ke arah kiri, gitu ya. Tadi makanya kalau ini domain di F, maka di sini menjadi range-nya, range di F di sini menjadi domainnya, di F inverse menjadi domainnya. Gitu. Ini F inverse diinverskan lagi jadi X itu sendiri, gitu ya. Maksudnya F inverse F dari X ya X, atau sebaliknya F dari F inverse X ya X, gitu ya. Karena dia seperti semacam input dan output gitu ya. Inputnya X, masukkan ke fungsi F, hasilnya Fx ya. Fx dimasukkan ke fungsi F inverse ya kembali ke X lagi gitu ya. Kemudian sudah, mana yang kira-kira perlu dijelaskan, ini mungkin salah satu contoh yang lain lagi. Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2. Bagaimana cara menginverskan? Anda sudah pernah belajar dulu di SMA ya. Tinggal yang awalnya Y sama dengan gitu, Anda bikin jadi Y sama dengan dulu. Terus kita mencari
menjabarkan fungsi itu supaya menjadi X sama dengan menjadi X pangkat 3 itu Y min 2, terus supaya X-nya itu tunggal tidak berpangkat tinggal di akar pangkat 3. Berarti X itu adalah akar pangkat 3 dari Y min 2. Penulisannya bagaimana? Perhatikan di sini penulisannya. Maka dia ditulis dalam bentuk X lagi. Jadi F inverse X itu adalah akar pangkat 3 X min 2 gitu ya. Kenapa tidak Y? Karena Y itu seringkali digunakan sebagai variabel dependen atau bergantung. X digunakan sebagai variabel independen. Jadi kalau ditulis nanti F inverse Y sama dengan sekian, F inverse X sama dengan sekian Y, nanti lucu. Karena tidak lazim gitu ya. Tidak lazim. Yang lazim itu tetap Y-nya sebagai variabel dependen atau bergantung, X-nya tetap sebagai variabel independen. Meskipun itu fungsi inverse gitu ya. Terus ini secara grafik ya ini ya, secara grafik fungsi inverse itu dia akan terlihat seperti refleksinya atau cermin dari fungsi semula terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kalau Anda punya grafik fungsi ini, misalkan yang ini aja ya. Ini sorry, Anda punya grafik fungsi F itu awalnya di biru ini. Nanti kalau Anda inverse kan, nanti hasilnya grafiknya menjadi di sini. Di akar, jadi dia kan cerminnya terhadap ini. Kalau nggak percaya gini ya. Kita pakai yang tadi sudah kita cari grafiknya tadi, contoh sebelumnya ini, X pangkat 3 plus 2. Perhatikan. X pangkat 3 plus 2, gambarnya seperti apa? Ini gambarnya X pangkat 3 plus 2. Inverse-nya tadi apa? Inverse-nya adalah akar pangkat 3 dari X min 2, gitu ya. Akar pangkat 3. Oke, maaf, nggak bisa. Pangkat 3-nya di mana ya akarnya ya? Akar pangkat 3. Tuh. Di sini. Nah, akar pangkat 3 dari berapa tadi? Akar pangkat 3 dari X min 2, itu inverse-nya. X min 2. Nah, ini ya. Perhatikan ini. Kalau kita bikin garis Y sama dengan X, Y sama dengan X, itu garis merah ini. Ini cerminnya, Y sama dengan X. Lah, yang hijau dan yang biru ini kan seperti hasil pencerminannya. Jadi, GX tadi kan inverse dari Fx ya. Ini ya, sesuai dengan di slide ini. Setelah kita cari inverse-nya, hasilnya kan ini, F inverse X ini. Akar pangkat 3 dari X min 2. Nah, ternyata kalau digambar ini, yang biru cermin dari yang hijau. Cermin terhadap apa? Terhadap garis Y sama dengan X, garis yang merah ini. Gitu ya. Terus secara grafik. Kemudian inverse fungsi trigonometri, nah, saya kira nanti bisa lebih dalam dibaca sendiri ya. Tapi secara umum inverse-nya nanti pakainya istilahnya arches gitu ya. Artinya kalau gini, kalau kita punya nilai sin X gitu misalkan, ini misalkan sin Y sama dengan X, maka nanti sin inverse X sama dengan Y. Ini selain pakai sin inverse, nanti beberapa literatur disebut sebagai arches sin gitu. Jadi arches sin X itu sama dengan Y. Nah, ini contohnya. Kalau kita punya sin pangkat min 1,5, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah berapa nilai sudut yang sinnya adalah setengah gitu ya. Adalah pi per 6 nilainya. Itu maksudnya. Nah, kadang-kadang selain pakai tulisan pangkat min 1, dia juga pakai tulisan arches sin. Contohnya ini. Tan dari arches sin sepertiga. Nah, itu maksudnya bagaimana? Dicari dulu ini arches sin sepertiga itu berapa, artinya sudut berapa yang nilai sin-nya sama dengan sepertiga. Berapa? Kalau seperti ini nggak ada nilai pasti, kita pakai gambar gitu aja ya, biar mudah.
Di sini kita punya sudut theta di sini. Sin itu kan depan per miring. Jadi nilai sinnya 1/3, depan 1, miring 3. Berarti yang sisi sampingnya 2/2. Nah, kita sudah punya hubungan segitiga seperti ini. Yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah tan. Berarti tan dari sudut theta berapa? Tan itu depan per samping, berarti 1/2/2. 1/2/2. Ini nanti tinggal dirasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2 menjadi akar 2/4. Itu ya nanti ya. Atau 1/4 akar 2. Itu kalau kita tidak menemukan dalam bentuk sudut istimewa. Kalau setengah akar 3 kan bisa ketemu, tapi 1/3 lah kita bisa pakai bantuan gambar ini. Pakai bantuan gambar. Itu kira-kira untuk keterangan-keterangan berikutnya nanti silahkan Anda pelajari sendiri ya. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang. Anda kalau mendapati nanti di video rekamannya kok ada penjelasan yang menurut Anda kurang tepat, Anda bisa koreksi, nanti Anda bisa beri masukan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.